Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir." Apabila kamu selesai untuk membaca tasyahud akhir, falyata'awwaz, mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala min dari 4 persoalan penting dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam ini selesai solat maghrib, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengampunkan segala dosa kita, kecil atau besar, zahir atau batin, sengaja atau tidak sengaja. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Sudah beberapa kali pertemuan kita tidak bisa melaksanakannya disebabkan beberapa hal, kondisi, sehingga malam ini kita baru bertemu. Malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Bapak dan Ibu, menurut saya atau seingat saya kajian kita terakhir adalah tentang tasyahud. Betul apa tidak? Iya. Nah, untuk saat ini kita kaji, kita lanjutkan tentang sunnah membaca doa selesai tasahud sebelum salam. Ini pula yang kita kaji ini. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi menulis dalam kitab yang beliau tulis, kitab Al-Azkar, beliau menulis satu bab tentang doa setelah tasyahud akhir. Tasyahud itu berakhir fil alamina innaka hamidum majid. Seperti apa dan apa doa yang akan kita baca itu akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Agak angin mesinnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasyahud adalah rukun salat. Mulai kita membaca tasawuf at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai di akhir fil alamina innaka hamidum majid. Imam An-Nawawi sebutkan i'lam anna du'a, ketahuilah kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya doa ba'da tasahudil akhir, setelah tasyahud akhir, masyru'un bila khilaf, itu disyariatkan tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi kata Imam An-Nawawi, selesai kita bertasyahud maka kita sunnah untuk membaca doa sebelum kita menutupnya dengan rukun yang terakhir, membaca salam. Nah, jadi Bapak dan Ibu manfaatkan waktu ini nanti. Jadi selesai kita fil alamina innaka hamidum majid, perbanyak doa. Nah, apa doa yang dibaca? Nanti kita jelaskan. Imam An-Nawawi menjelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika selesai tasahud di akhirnya dia mengatakan qala, Nabi menjelaskan, Nabi mengatakan pada tasyahud akhir itu summa yatakhayyaru minad doa. Kata Imam An-Nawawi, selesai tasyahud akhir itu cari, pilih doa-doa yang bagus dari sekian banyak doa yang dimohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna yatakhayyaru minad doa? Saat itu perlu kita untuk memperbanyak doa, fayad'u, berdoa. Nah, kenapa kita perlu berdoa? Karena saat itu doa kita mustajab. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan Bapak dan Ibu terburu-buru cepat selesai sholat. Ini kita nih kadang-kadang Bapak Ibu tak sabar untuk sholat. Sebelum salam, ambil waktu ini untuk berdoa. Ambil Pak. Bapak dan Ibu, kesempatan ini sangat bagus. Nabi saja berdoa, apalagi kita. Cuman kan kita sering mengatakan itu Nabi kan Pak Ustadz. Awak selesai fil alamina innaka hamidum majid lah tuh, ya kan, salamlah lagi itu. Apa sebab? Ini banyak urusan yang belum selesai. Bapak dan Ibu, malam ini saya mengajak Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu sudah berdoa selain tahiyat itu dengan doa yang sangat mantap untuk penyelamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu hukumnya mustahabun. Makna mustahabun ini sunnah. Sunnah itu dalam pemaknaan ma yusabu ala fi'li, diberikan nilai pahala ketika dia kerjakan,
wala yu'aqabu ala tarkih, dan dia tidak diberikan hukuman kalau ditinggalkan. Maka sering dipahami berpahala dikerjakan, tidak apa-apa ditinggalkan. Sekarang kita robah, ya kan? Sering itu pemaknaannya, kita robahlah maknanya. Berpahala dikerjakan, rugi, itu dia. Karena sunnah ini bapak dan ibu banyak, yang wajib itu sedikit pak. Ceklah, tak percaya. Solat yang wajib itu berapa banyak? Cuman 5 kan pak ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada tambahan lagi tak? Kalau masih ada nambah tuh meleset tuh. Ya kan pak ya? Dipastikan itu aliran sesat pak. 2024 akhir ada satu jamaah yang menambah solat 6 waktu sehari semalam. Itu kacau tuh. 5 cuman pak, sedikit yang wajib itu. Yang sunnah banyak. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada witir, ada isyraq, ya kan? Nah, ada hajat, ada duha, ada wudu, ada salat, ya, ada salat taubat, ada salat Aid, ya, 2 ya, Idul Fitri wa Idul Adha. Ada lagi salat tasbih. Semuanya sunnah. Salat awabin ya. Tapi itu bapak dan ibu mohon maaf, tak banyak orang mengerjakan. Mungkin karena itu tadi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mungkin di situ, ya Pak Ketua. Jadi kita pahami, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Ini dia. Kita ini kan tak boleh rugi. Konsepnya kita mesti ikut yang terbaik. Jadi bapak dan ibu, hukumnya sunnah, laisa biwajibin, bukan wajib. Wa yustahabbu tatwili, sunnah hukumnya melamakan kita tasyahud akhir. Tadi kan fil alamina innaka hamidum majid, mata kita kan masih nengok telunjuk tu kan. Kan kemana sudah kasih tahu, mata kita kemana arahnya? Melihat telunjuk jari kanan kita, bukan telunjuk. Itu dia. Berarti masih ingat ini. Iya kan? Memang ada pula tuh dia tidak dia ditengoknya orang lain, ini ditengoknya. Nah, kita pastikan lagi kita menengok telunjuk kita yang sebelah kanan. Fil alamina innaka hamidum majid. Masuk setelah itu sunnah untuk menambah lama sedikit untuk membaca doa. Kecuali illa ayyakuna imaman, kecuali kalau dia itu menjadi imam. Kalau menjadi imam jangan terlalu panjang, tapi sesuaikan dengan jamaah. Ya, nanti kalau tidak disesuaikan dengan jamaah, banyak penumpang kita yang terjun sebelum mobilnya berhenti, Pak. Ya. Jadi imam membaca doa itu sunnah, tapi tidak terlalu panjang. Kalau makmum silakan diperpanjang, tapi jangan pula jauh rentang waktu imam sudah salam dengan kita. Nah, yang lebih pas lagi kapan? Bukan dalam solat berjamaah, tapi solat sendirian. Nah, itu lebih panjang lagi. Jadi kalau berjamaah tambah, jangan terlalu panjang. Imam juga jangan terlalu panjang. Tapi kadang-kadang kita nih suka yang terbalik-balik, ya kan? Kalau dia solat berjamaah, jadi imam lama tasahudnya.
Jadi makmum panjang tasahudnya. Begitu selesai solat, selesai doa, tengok dia solat sunat selesai maghrib tadi, mak kencang kawannya. Ya kan, Allahu Rabbi. Itu dia. Kalau dia solat berjamaah panjang, kalau dia solat sendiri pendek-pendek ya Pak ya. Terbalik itu kan. Nah, idealnya Bapak dan Ibu, apalagi kalau Bapak dan Ibu salatul lail, salat malam. Nah, menjelang subuh Bapak Ibu salat itu lebih bagus, enak. Doanya mustajab, di tempat juga mustajab, wah luar biasa. Tapi setannya besar. Walaupun tak nampak tapi besar Bapak dan Ibu. Mengalahkan kita. Dibisikkan aja dia, dibisikkan dia ke kita, kita dah luluh tu, ya kan? Tak usah panjang, kau ngantuk, langsung diterima oleh akal. Iya juga ya, kan masih 3:30, masih bisa tidur sikit lagi kan? Nah, fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal masih bisa kita mengambil. Itu hebatnya setan tuh Bapak Ibu. Jadi imam yang membawa jamaah jangan terlalu panjang, tapi perkirakan jamaah kita sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kita di pinggir jalan, mungkin ada yang ikut berjamaah, mungkin juga dia ada kebutuhan yang lain. Bapak dan Ibu, lalu apa doanya? Walahu ayyad'u bima sya' min umuril akhirati wad dunya. Tengok tulisannya dulu. Yang didahulukan dunia apa akhirat? Nah, dengar bacanya. Apa doa itu? Lahu ayyad'u, dia berdoa bima sya', sesuai keinginan dia. Tapi untuk apa? Min umuril akhirati, dari urusan-urusan akhirat, wad dunya, dan urusan dunia. Yang didahulukannya yang mana? Akhirat. Sekalipun kita tidak membatasi, dunia itu perlu, tapi untuk solat ni kedepankan dulu akhiratnya, baru tambahkan dunianya. Ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi Bapak dan Ibu, kita berupaya untuk mendoakan diri kita, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita. Orang lain tak bisa Bapak Ibu. Oleh karena itu kita berupaya untuk berdoa dengan doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi menyampaikan Bapak dan Ibu agar kita berdoa sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW, "Iza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir." Apabila kamu selesai untuk membaca tasyahud akhir, falyata'awwaz, mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala min arba', dari 4 persoalan penting dalam kehidupan. Jadi Nabi selesai membaca tasawuf akhir, Nabi bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah akan 4 perkara penting yang beliau mintakan kepada Allah. Apa yang 4 itu? Ini juga yang sama kita baca Pak Bu, karena Nabi ajarkan. Apa yang 4 itu? Yang pertama, min azabi jahannam, berlindung kepada Allah agar diri kita selamat dari azab neraka jahannam. Itu untuk dunia apa akhirat itu? Di dunia ini sejahanam-jahanamnya tidak akan sama dengan akhirat Pak. Iya, tak akan sama. Azab dunia ini banding akhirat kecil Pak.
Tapi azab akhirat itu luar biasa. Makanya Nabi memohonkan setiap dia selesai membaca tasyahud, dia minta 4 ini agar Allah hindarkan dia. Yang pertama, Nabi meminta agar dia diselamatkan dari neraka jahanam. Apa doanya seperti itu? Doanya disampaikan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tadi ada yang baca kan? Tadi ada yang baca alhamdulillah. Jadi tadi begitu tasyahud tadi, mulai malam ini sampai kiamat sughra. Apa kiamat sughra itu? Wafatnya kita. Kalau kiamat kubra semua alam. Itu. Jadi sebelum datang kiamat sughra, wafatnya kita, bacalah fil alamina innaka hamidum majid. Tambahkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tahu enggak ciri-ciri orang yang masuk neraka jahanam? Jangan-jangan ada di sini nih. Ini tengok-tengok kiri kanan dah mulai kecut nampaknya. Tapi memang kayaknya ada di sini nih. Allah Rabbi. Kita tengok di Baji ya. Banyak calon-calonnya Pak. Kita tengok. Ndak banyak Pak, ndak banyak, sikit aja ciri-cirinya. Kita tengok cirinya tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah juga jelaskan nih. Bukan saya, Allah yang jelaskan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nah, sungguh akan kami padati besok neraka jahanam itu. Kami penuhi neraka jahanam itu kelompok jin dan manusia. Itu jelas manusianya tuh Bapak Ibu. Siapa mereka? Ciri pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, manusia itu punya hati tapi tak bisa paham dengan hati dia gunakan. Jadi ciri pertamanya orang yang punya hati tapi tak bisa menggunakan hati. Apa maknanya? La yaqbalunal khaira. Hatinya itu tak bisa menerima kebaikan. Orang yang bagus itu kan hatinya bisa menerima kebaikan. Kata Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi husrin. Merugi tak semua itu? Rugi. Siapa yang tak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihat, orang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, kecuali yang mereka suka saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawassaw bis. Nah, 4 ini Bapak dan Ibu perkaranya hati. Amanu, beriman. Iman itu letaknya di mana? Hati. Amilus solihat, amal soleh. Bapak dan Ibu mau beramal, letaknya di mana? Hati. Iya Pak. Bapak dan Ibu mau ke masjid ini karena hati. Bapak dan Ibu mau ikut takziah di rumah tetangga yang ada 5 rumah jaraknya dengan ibu bapak karena hati. Coba hati Bapak sakit dengan tetangga yang meninggal tuh, bersyukur Bapak Ibu dia meninggal. Bayangkan tuh Pak ya. Begitu dibuat pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak A contoh. Orang jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia jawab apa? Alhamdulillah. Mati juga rupanya. Nah, malam orang bertakziah ke rumah itu ramai, tapi dia tak datang. Ditanya oleh bestinya, ya kan, ibu, kenapa ndak datang takziah tadi malam tuh? Malas hati saya tuh.
Coba, malas hati saya itu. Coba. Sesungguhnya pertanyaannya, yang berjalan ke rumah orang meninggal tuh hati atau kaki? Jarang orang kita dengar, Pak. Kenapa Pak Haji tidak datang? Malas kaki saya tuh ke situ. Pernah dengar, Pak? Belum pernah kan? Iya, betul Pak. Malas kaki saya tuh ke sini. Nggak ada. Tapi yang dibilang hati inilah besok yang akan menjadi manusia-manusia memadati neraka jahanam. Kenapa hatinya tak bisa menerima kebenaran? Dikasih nasihat dia melawan, tak dikasih nasihat dia pula menasihati awak. Dia kadang-kadang kita nih gitu, Pak. Kadang ada pula orang yang hebat menasihati orang, dia pintar, pas giliran dia dinasihati naik tensi dia sama awak. Nah, coba apa dibilangnya? Udah kau ngomong tuh anak ketek. Nah, patangang laye baru katanya. Masya Allah. Bapak dan ibu, ini persoalan hati. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan inilah yang membawa kita masuk neraka jahanam. Makanya Nabi ketika selesai setiap solat, begitu selesai fil alamina innaka hamidum majid, dia minta Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jadi hati bapak dan ibu yang tidak bisa menerima nasihat orang lain, tidak bisa masuk kebaikan ke dalam hatinya, inilah yang akan dimasukkan besok ke dalam neraka jahanam. Tata hati bapak dan ibu malam ini sebelum datang kiamat sugro. Apa kiamat sugro itu? Meninggal dunia. Ciri yang kedua yang akan memadati neraka jahanam itu, nah kan, punya mata. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Bahkan kadang terjadi yang benar itu dianggapnya salah, yang salah itu dibilangnya benar. Ini lebih parah lagi nih Pak. Layak mereka tuh masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka tak punya perhatian. Mata ada tapi tak menggunakan kepada yang baik. Iya, sesungguhnya mata itu penting Bapak dan Ibu, tapi ada pertanggungjawabannya besok di hari akhirat. Matanya ada tapi tak menengok. Jalan ke masjid itu kadang sering terlihat kabur, Pak. Iya kan? Kenapa Pak Haji tidak ke masjid? Itulah mata saya ini agak-agak kabur datang ke masjid itu. Begitu diajak menantunya ke mall, ini persoalan nih kan. Allah. Nah, ini kita pelaku-pelakunya nih. Belum lagi berangkat dia sudah siap duluan tuh. Nah, katanya papa demam. Oh, papa kalau pergi itu enggak ada demam-demam papa tuh. Tapi kalau ke masjid diajak, Pak, ini dah mau maghrib ini, kita ke masjid. Itulah mata papa agak kabur-kabur sedikit. Nah, ini Bapak Ibu parah nih. Jalan ke masjid sudah tak nampak, sementara jalan ke tempat lain lempang. Ini hati-hati nih. Besok akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya Allah, luar biasa. Nabi saja bermohon agar Allah hindarkan itu kepada diri. Di mata bapak dan ibu perlu dijaga dengan baik. Ciri yang ketiga, punya telinga. Walahum azanun la yasma'una biha.
punya telinga tapi suara azan tak dengar, tapi kalau suara organ, oh mantap kali itu. Allah Rabbi, ini parah nih, parah. Iya, kalau azan itu tuamik di atas itu 9. Iya, 9. Bayangkan Mbak, 3 9 tuamik tuh. Rumahnya pun tak jauh dari masjid, ndak dengar suara mik tadi. Orang lain ujung sana udah sampai ke masjid, dia tak dengar suara mik itu sama dia. Kalau ditanya benar tak dengar tuh ya. Nah ini persoalan, bukan tak dengar, tapi telinga dia itu sudah tidak mendengar. Seperti apapun dibuat lantunan yang dilantunkan oleh muazzin, tetap saja tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Ke Batam 3 kali sebulan sampai dia Pak Bu. Ke masjid kita sekali setahunnya sampai. Allahu Rabbi. Mungkin tiketnya lebih mahal mungkin ya. Iya. Datangnya Idul Fitri, nah kemudian Idul Adha, ya kan? Yang ketiga datang ngambil jatah daging kurban. Nah, itulah tuh 3 kali setahun. Allahu Rabbi. Nah itu dia ya kan? Masya Allah, minta surga itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau telinga sudah bermasalah, ini hati-hati. Jadi 3 ini cirinya besok yang akan menghuni neraka jahanam. Itu ada pada kita semua tuh Bapak Ibu. Hati ada, mata ada, telinga. Yuk malam ini Bapak Ibu, setiap selesai sholat, ini kaji kita nih, amalkan Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Entah kalau ada Bapak dan Ibu besok yang selamat, silakan. Oh, geleng tuh Pak Ustadz. Gimana Ibu bisa selamat? Ada orang dalam. Nah, silakanlah. Nggak ada Pak. Semua kita merasa besok di hari akhirat. Iya. Jangankan di hari akhirat, di kubur saja kita sudah kesulitan Bapak dan Ibu. Kubur itu udah tahu kan sempit, ukurannya kecil, 1 meter kali 2 meter. Sesungguhnya yang kita tempati itu cuma 50 kali 180. Tak ada lampu, panas, nggak bisa buat AC. Iya, gelap. Siapapun orang masuk dalam kubur tuh Pak, walaupun Pak Haji Abi ini masuk pegawai PLN dia nih, nah ya kan, pensiunan PLN mati gelap. Allah. Nah walaupun dia nih mantan pensiunan PLN, nggak bisa disambungkan Pak. Nah nggak bisa, kata istrinya, nak sini ambil dulu kabel-kabel tuh sambungkan ke kubur ayah itu, nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, semua kita merasa yang bisa menyelamatkan hanya kita Bapak dan Ibu. Tak ada selain dari amal soleh. Berlindunglah kepada Allah agar Allah selamatkan kita di azab hari akhirat. Lalu yang kedua apa lagi yang diminta? Nah, wa min azabil qabri. Dari azab kubur. Itu dia saya katakan, azab jahanam, azab kubur. Minta kepada Allah, ya Allah hindarkan saya dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Nah, yang saya katakan tadi, tak ada kita yang bisa menyelamatkan Pak, tak ada yang bisa. Sehebat apapun kita tak bisa, karena itu sudah berbicara dengan alam ghaib. Tak bisa Bapak Ibu, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon kepada Allah, ya Rabb, selamatkan kami dari azab kubur.
Ini semua kita ni bapak dan ibu belum tahu lagi bapak ibu selamat kita dari azab kubur. Walaupun orang menilai kita baik. Bahkan ditanya lagi apakah almarhum atau almarhumah baik, semua kita menjawab baik. Itu kan doa kita kan. Tapi seharusnya ya doanya sebelum dia meninggal lah kan. Ya kan, biar jadi orang baik dia. Khawatirnya nanti ada orang yang agak lucu-lucu tanggung dibilangnya tak baik, kacau tuh. Apakah almarhum, bagaimana kondisi almarhum? Orang baik, dia bilang tak baik katanya. Apa yang terjadi kira-kira tuh Pak? Kacau kan, memang dia tahu berhutang tak dibayarnya. Baik tuh. Nah, setiap masalah dia suka cemeh, gotong royong dia ndak ikut. Ke masjid orang dia ndak ikut, baik juga tuh. Meninggal dia, bagaimana almarhum? Baik kata Pak RW. Datang pula RT, baik katanya kan. Akhirnya dituntut besok di hari akhirat Pak RT ini kan. Kenapa dibilang baik itu tak baik? Oleh karena itu Bapak dan Ibu, agar dia sesuai, nah minta kepada Allah penyesuaiannya, agar benar-benar sesuai, baik atau tidak baik. Yang ketiga Bapak Ibu, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta kepada Allah hindarkan kita dari fitnah hidup dan mati. Ini penting nih Bapak dan Ibu, penting. Apalagi hari ini hidup kita ini zaman fitnah. Iya Pak, hari ini di mana-mana orang suka fitnah. Apalagi kalau sudah menjadi calon, ya kan? Sebentar lagi kita dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah, kota dan provinsi. Yang A memfitnah yang B, yang B memfitnah yang C, yang C memfitnah semua. Ini susah. Saya menghimbau jamaah bapak dan ibu, sekalipun pilihan ibu berbeda, bapak berbeda, silakan, itu hak bapak dan ibu, tapi jangan saling memfitnah. Sudahlah, nggak bisa ngajak tetangga tuh difitnah pula. Oh tuh itu bahaya tuh, itu pula mau calon besok, itu nggak boleh, jangan dirusak. Kalau dia mau memilih sesuai dengan kita, alhamdulillah. Kalau nggak mau itu urusan dia. Yang jelas bapak dan ibu ikut aturannya, sami'na wa ata'na. Dikasih undangan ikut, memilih. Tak dikasih undangan ambil KTP, mendaftar sebagai pemilih. Lalu di siapa dipilih terus terhadap bapak dan ibu. Yang penting bapak dan ibu ikut, dapat pahala kalau ikut. Karena sami'na wa ata'na. Jadi bapak dan ibu ingat bahwa fitnah hidup dan mati itu bagian dari perilaku yang tidak baik. Mohon kepada Allah agar Allah selamatkan. Yang terakhir, yang keempat diminta oleh Nabi, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampai hari ini dajjal ini belum ada yang membisikkan yang baik-baik Bapak Ibu. Belum ada dajjal membisikkan yang baik-baik, semuanya membisikkan yang buruk-buruk. Bahkan kita kalau jumpa kawan kita yang memburuk-burukkan kita, kita bilang dia Allahu Rabbi. Jangankan kawan Mbak, istri pun dibilang, nah suami pun dibilang dajjal. Allahu Rabbi. Kalau sudah bermasalah dengan istri atau suami, suami sendiri sudah 35 tahun hidup berumah tangga, kok di 36 bisa-bisa istri bilang suami dajjal? Di mana rumusnya tuh? Suami bisa-bisa membilang istri mak lampir. Di mana rumusnya itu ya Allah? Iya, dulu waktu menikah istri kecil, begitu sudah tua kok bisa jadi besar, maka dibilang pula yang tak baik. Allah, ini dajjal Bapak Ibu. Nah, tidak ada dajjal itu yang baik-baik sampai hari ini. Oleh karena itu minta kepada Allah, hindarkan kita dari fitnah dan keburukan dajjal.
Selain itu Nabi juga membaca doa bapak dan ibu. Apa doa Nabi? Allahumma ufirli, selesai fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan diriku, ma qaddamtu, yang sudah berlalu, yang dulu, yang kemarin, yang akan datang. Wa ma qaddamtu wa ma akhartu, yang kemarin, yang akan datang. Ya Rabb, ampunkan dosa kami ini ya Rabb. Wa ma asrartu, yang tersembunyi. Wa ma alantu, bagaimanapun juga Allah tahu yang tersembunyi dan yang nyata, kita minta ampun kepada Allah. Wa ma asrabtu, semua kita minta ampun, yang lebih yang kurang. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau ya Allah lebih tahu urusan diri kita, diriku. Tak ada satupun yang tersembunyi dalam penglihatan dan ilmu Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau yang pertama dan engkau yang terakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Ini doa yang disampaikan oleh Nabi. Boleh tambah silakan dengan doa yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bapak dan ibu, ini patut kita baca. Jadi jangan main-main lah bapak dan ibu. Setiap solat bapak masukkan ini pak, masukkan pak. Karena semua kita ini tak ada dekingan besok pak. Yang bisa menyelamatkan kita amal soleh, minta kepada Allah. Setiap selesai tasyahud akhir, bapak ibu baca Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min fitnatil masihid dajjal. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau baca doa yang kedua tadi, Allahumma ufir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, ya kan? Wa ma asrabtu wa ma anta alamu bihi min antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Silakan dibaca bapak ibu. Jika bapak dan ibu sudah membacanya itu, yakin bapak dan ibu Allah akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan insya Allah. Waktu isya ya. Baik bapak dan ibu, karena sudah saatnya sholat isya, ada pertanyaan? Kalau ada kita jawab, kalau tidak kita istirahatkan, bertemu bulan depan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.